Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Bekerja keras, bekerja ikhlas, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Saya Masalan Raup, SSTP MSI, Direktur Utama LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, mengucapkan selamat untuk Suara Nusantara LPPL se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara, Berjuta telinga. Suara Nusantara kali ini episode ke-114. Produksi LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo bersama saya Muhammad Rifangki Wahab dan saya Rizka Anissa. Saat ini kami sudah berada di Rumah Adat Bandaya Pobo Ide, salah satu rumah adat di Provinsi Gorontalo yang merupakan representasi dari kediaman raja-raja terdahulu. Rumah adat ini juga biasa digunakan sebagai tempat pagelaran budaya dan musyawarah adat. Dan seperti biasa, dalam Suara Nusantara kami akan menghadirkan berita-berita dari Sabang sampai Merauke yang telah dikirim oleh Asosiasi LPPL se-Indonesia. Dan inilah Suara Nusantara. Kita awali informasi kali ini dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo Provinsi Gorontalo, di mana Gubernur Gorontalo mendorong kaum milenial untuk peduli terhadap aktivitas peternakan. Berikut informasi selengkapnya. Peternakan ayam di Desa Lonuo, Kecamatan Tirongkabila, Kabupaten Bone Bolango sudah melayani 169 kelompok sejak Januari hingga Juni 2021. Sebanyak 29.000 anak ayam dibagikan untuk ternak oleh kelompok. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat meninjau lokasi pada Sabtu 17 Juli 2021 mengaku puas dengan kinerja UPTD Balai Pembibitan Ternak Dinas Pertanian itu. Selain pembibitan berjalan baik, pihak UPTD sudah menerapkan sistem komputerisasi untuk manajemen peternakan. Sistem informasi ayam KUR membantu mempermudah pengelolaan peternakan ayam. Si Akur bisa memantau antrian proposal yang masuk, jumlah kelompok yang sudah dibantu termasuk untuk memonitor perkembangan dari setiap kelompok. Rusli berharap 3 breeding farm yang dikelola UPTD bisa terus berproduksi untuk membantu kelompok ternak di Gorontalo. Setiap kelompok diberi bantuan 250 ekor anak ayam lengkap dengan pakan selama 1 musim pembibitan. Ibu minta agar kaum milenial belajar beternak ayam. Nah, ibu juga mengumpulkan kelompok-kelompok yang milenial yang kira-kira punya pengetahuan sedikit tentang ayam, itu yang kita bantu. Saat ini Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo mengembangkan 3 lokasi pembibitan ayam. Selain di Lonuo, ada di Polubala Kabupaten Gorontalo dan Wonggahu Kabupaten Bualemo. Informasi selanjutnya masih dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo, di mana Wakil Gubernur Gorontalo memberikan bantuan pangan kepada 1.848 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Polubala, Kabupaten Gorontalo. Berikut informasi selengkapnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk kedua kalinya menyalurkan bantuan langsung pangan kepada 1.848 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Bantuan diserahkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim kepada 10 perwakilan warga di Aula Kantor Camat Pulubala pada Kamis 29 Juli 2021. Idris mengatakan penyaluran bantuan langsung pangan mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dengan jumlah penerima untuk seluruh Provinsi Gorontalo lebih dari 90.000 KPM. Selain itu, Pemprov Gorontalo juga mengalokasikan bantuan bagi warga kurang mampu yang tidak termasuk dalam DTKS. Idris menambahkan bantuan sosial maupun program lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 seperti penyediaan sarana prasarana kesehatan serta stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM akan sia-sia jika masyarakat tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Idris kembali mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Walaupun pemerintah berupaya menyediakan jaring pengaman sosial, stimulus UMKM, sarana prasarana kesehatan, kami tetap tidak bosan-bosannya menganjurkan Bapak Ibu tetap menggunakan masker. Jadi masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan juga menghindari mobilitas. Berikut kita simak informasi dari LPPL Radio 3M Maluku, di mana Gubernur Maluku mendorong kalangan milenial untuk membangun startup digital. Berikut informasinya. Di balik kesulitan ini ternyata ada harapan atau hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya adalah peluang bagi tumbuh dan berkembangnya startup digital yang memanfaatkan majunya teknologi informasi. Hadirnya inovator lewat berbagai startup digital tentu dapat berkontribusi bagi upaya kita bersama, khususnya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pengusaha di tanah air yang memang masih relatif sedikit. Dengan startup digital, peluang usaha semakin terbuka lebar karena tiap orang dengan mudah dapat memasarkan produk dan layanannya secara online hingga ke mancanegara tanpa harus membuka toko atau lapak. Kali ini kita simak informasi dari LPPL Radio Suara Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana HNU bersama Gubernur Sumatera Selatan meresmikan jaringan listrik di Kecamatan Semende, Darat Ulu. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Andre Taulana. HNU bersama Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru resmikan jaringan listrik di Kecamatan Semende, Darat Ulu. Sebagai bentuk wujud nyata dan kesungguhan pemerintah dalam mewujudkan energi yang berkeadilan, PJ Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar yang mendampingi Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru melakukan peresmian jaringan listrik PT PLN di 7 desa di Sumatera Selatan. 3 desa diantaranya yaitu Desa Plakat, Desa Danau Gerak, dan Desa Tanjung Agung, Kecamatan Semende, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim pada hari Selasa pagi 27 Juli 2021 bertempat di Desa Plakat, Kecamatan Semende, Darat Ulu. Selain meresmikan jaringan listrik PT
LPPLN, Gubernur Sumsel bersama PJ Bupati Muara Enim menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19 secara simbolis kepada perwakilan 3 orang dari masyarakat Semendo Darat Ulu, Semendo Darat Tengah, dan Semendo Darat Laut. Dalam sambutannya, PJ Bupati Muara Enim melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan bahwa atas nama pemerintah dan masyarakat Semendo Raya sangat bersyukur dan berbahagia karena 3 desa di ujung barat Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Desa Plakat, Desa Danau Gerak, dan Desa Tanjung Agung yang selama ini menikmati listrik dengan pembangkit listrik mikrohidro akhirnya dapat dialiri jaringan listrik dari PT PLN. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga desa yang hari ini telah dialiri listrik. Semoga masuknya jaringan listrik ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengawali sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PT PLN yang telah memberikan kemudahan bagi wilayah Semendo ini. Beliau berpesan bahwa wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sentralnya pemasok energi di Pulau Sumatera. Hadi juga berharap kepada Dinas Perkebunan untuk lebih memperhatikan lagi perkebunan kopi di Semendo agar kualitas dan kuantitas kopi Semendo ini semakin membaik. Saat ini sudah dialiri listrik. Dengan ini saya resmikan Kabupaten Muara Enim. Hadir dalam acara tersebut mendampingi Gubernur dan PJ Bupati Muara Enim, unsur Prokopimda Kabupaten Muara Enim, dan para camat yang ada di 3 kecamatan yang berada di Semendo Raya. Lalu di akhir acara dilakukan penekanan tombol sirene sebagai tanda telah diresmikannya jaringan listrik di 7 desa di Sumatera Selatan yang dilanjutkan dengan penyalaan listrik di SMP Negeri 4 Semendo Darat Ulu. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari LPPL TV Tabalong, Kalimantan Selatan, untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan, DP3AP2KB memberikan bimbingan teknis kepada setiap perwakilan Pemkab Tabalong terkait perencanaan penganggaran responsif gender. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Maria Ulfa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tabalong memberikan bimbingan teknis pengarusutamaan gender pada setiap perwakilan SKPD Pemkab Tabalong 26 Juli 2021. BIMTEK fokus pada perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG. Kegiatan ini ditujukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di pemerintahan dapat memperhitungkan keberadaan kaum perempuan. Wakil Bupati Tabalong Mawardi dalam sambutannya menekankan agar keadilan gender harus diutamakan dalam membuat suatu kebijakan. Ia juga berharap agar peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Tabalong dapat meningkat. Bagaimana salah satu komitmen maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tabalong. Tuntutan itu semakin kita rasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan ini. Kita harapkan percepatan keselarasan dan keadilan gender dapat tercapai. Dengan demikian, ke depan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Kepala DP3P2KB Tabalong Rusmadi berharap agar setiap rencana kegiatan minimal 20% dari anggaran SKPD harus mengutamakan pengarusutamaan gender. Hal ini dilakukan agar pengarusutamaan gender dapat dicapai. Jadi dalam hal ini kita berharap setiap SKPD itu dalam melakukan dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang itu paling tidak ada sebanyak 20% dari seluruh anggaran SKPD itu kegiatannya mengacu kepada pengarusutamaan gender. Nah, sehingga kegiatan itu betul-betul efisien dan efektif, tentunya yang berkenaan dengan adanya keadilan untuk pengarusutamaan gender ini. Nah, ini kita lakukan dengan mengacu untuk melalui PPRG, yaitu dengan perencanaan penganggaran responsif gender. Rusmadi menambahkan, dengan mengedepankan kesetaraan gender, nantinya sebuah rencana dan kegiatan dapat tepat sasaran sesuai yang diinginkan. Mario Ulpah TV Tabalong melaporkan. Masih dari LPPL TV Tabalong, Rizka, Kalimantan Selatan.
Nah, informasi ini akan membawa kita untuk mengetahui bagaimana cara budidaya ikan betok atau yang dikenal oleh masyarakat Kalimantan sebagai ikan papuyuh. Informasi selanjutnya dilaporkan Ghazali Rahman. Pemijahan atau perkawinan buatan sering dilakukan pembudidaya ikan agar produksi benih yang dihasilkan dapat maksimal, seperti yang dilakukan Balai Benih Ikan Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung. Pemijahan papuyuh dilakukan dalam waktu 1 malam, yakni dengan cara induks breeding atau kawin suntik. Pemijahan papuyuh cenderung dilakukan di sepanjang musim penghujan dengan frekuensi 2-3 kali memijah. Jumlah telur yang dihasilkan pun beragam, tergantung dari ukuran indukan papuyuh. Indukan berukuran besar, 1 ekor betina dapat menghasilkan 3 sampai dengan 4.000 telur sekali pemijahan. Pekerja teknis papuyuh di Balai Benih Ikan Kambitin Raya, Saipul menjelaskan, untuk memilih indukan papuyuh yang siap dipijahkan, ada 2 hal yang sangat mudah untuk dikenali. Pertama, mobilitas ikan betina yang mulai lamban, dan ukuran tubuh atau perut yang mulai membesar. Memilih induk papuyuh yang kita siap pijahkan, yang pertama itu kita melihat dari tubuhnya itu perutnya membesar, gerakannya lamban, dan juga warna kelamin agak kemerah-merahan. Sedangkan induk jantan itu berukuran panjang dan bila diurut akan mengeluarkan cairan putih atau sperma. Saipul menambahkan usai melakukan pemilahan pada indukan papuyuh yang siap untuk dipijahkan, selanjutnya dilakukan penyuntikan Opaprim yang dicampur dengan Aquades sebagai perangsang ovulasi dengan dosis 0,1 untuk betina dan 0,05 untuk papuyuh jantan. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan. Anda masih menyaksikan Suara Nusantara edisi 114 produksi LPPL Radio Suara Rakyat Holondalo. Vaksinasi yang dilakukan oleh Indonesian Marketing Association bekerja sama dengan Pemkab Goa melebihi target yang ditentukan. Informasi ini datang dari LPPL Radio Rewako, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Indonesia Marketing Association atau IMA bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Goa melebihi dari target yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Bupati Goa, Adnan Purita Ihsan, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Citraland Celebes, Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa baru-baru ini. Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini, kata Adnan, merupakan kontribusi Kabupaten Goa dan sekaligus untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pencanangan 1 juta masyarakat yang divaksin setiap hari. Ini tiada lain dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Goa bekerja sama dengan pemerintahan yang lain, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk bisa mempercepat membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Herd immunity itu harus memvaksin 70% dari jumlah penduduk, sehingga insya Allah ke depannya kita bisa cepat-cepat keluar daripada pandemi COVID-19 ini. Dan kita berharap masyarakat Kabupaten Goa dan sekitarnya jangan ada yang takut untuk divaksin. Mari untuk bisa mendukung upaya ini. Ini adalah upaya kita bersama untuk bisa cepat berakhir dan keluar daripada pandemi COVID-19. Pada kegiatan vaksinasi yang juga melayani vaksinasi secara drive-thru ini, Bupati Goa mengajak masyarakat untuk ikut menyukseskan program vaksinasi dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, melaporkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari LPPL In FM Kebumen. Di mana Kebumen menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan anugerah KPAI 2021. Dimas Wibisono melaporkan untuk Anda.
Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menerima anugerah KPAI tahun 2021 dengan kategori pemerintah daerah kabupaten yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi SIMEP Perlindungan Anak tahun 2021. Penganugerahan tersebut diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada kementerian atau lembaga, pemerintah tingkat provinsi, kabupaten kota, organisasi profesi yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan laporan berbasis aplikasi SIMEP Perlindungan Anak 2021 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2021. Selain Kebumen, ada 9 kabupaten kota lain yang juga menerima anugerah KPAI tahun 2021. Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi menerima penghargaan tersebut dari ruang rapat Bupati Gedung F, Kompleks Seda Kebumen, saat acara Anugerah KPAI 2021 yang digelar secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa anugerah KPAI yang dicapai oleh Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen berkomitmen dalam upaya perlindungan anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui beberapa upaya, di antaranya penyusunan kebijakan tentang perlindungan anak di Kabupaten Kebumen, upaya peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak, penyusunan program dan penganggaran kegiatan responsif perlindungan anak, serta sinergitas penanganan kasus perempuan dan anak. Bentuk-bentuk komitmen kami antara lain adalah menerbitkan Perda tentang perlindungan perempuan dan anak nomor 3 tahun 2013 dengan turunannya, kemudian pengembangan SDM bagi para pelaksana pemerhati anak. Kemudian selanjutnya kami juga mengadakan perencanaan program yang mendukung terhadap perlindungan anak. Kemudian kami juga bersinergis. Nah, ini yang paling penting, sinergitas antara elemen dalam perlindungan terhadap anak ini. Sementara itu, Kepala Dispermades P3A Frans Haidar mengatakan sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh KPAI. Frans mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan langkah awal menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan menuju Indonesia Emas 2045. Ya, kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dari KPAI karena Kabupaten Kebumen termasuk kabupaten satu-satunya di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan kabupaten berkomitmen terhadap anak. Penghargaan ini sebagai awal kami untuk menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030 dan sebagai langkah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2021, kami dari pemerintah Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat Hari Anak untuk anak-anak di Kabupaten Kebumen. Semoga anak-anak di Kebumen senantiasa sehat, ceria di era pandemi ini. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Kita ke informasi selanjutnya, Rizka. Bang Riau Kepri melakukan penandatanganan MOU bersama dengan pemerintah Kabupaten Siak di bidang peningkatan jasa layanan perbankan. Informasi selengkapnya dari LPPL RPK Siak, Provinsi Riau. Bang Riau Kepri melalui Direktur Utama Andi Buhori melakukan penandatanganan MOU dengan pemerintah Kabupaten Siak di bidang peningkatan jasa layanan perbankan, terutama kepada para nasabahnya. Menurut Direktur Utama Bang Riau Kepri, dukungan pemerintah Kabupaten Siak menjadi spirit bagi bank berplat merah tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik serta kontribusinya terhadap pembangunan perekonomian daerah dan juga masyarakat. Bang Riau Kepri pada tahun 2020 lalu memiliki aset mencapai 30 triliun rupiah. Meski badai krisis ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19, namun Bang Riau Kepri tetap tumbuh meningkat dengan capaian angka 11% di atas pertumbuhan bank konvensional lainnya. Sebagai laporan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami di Bank Riau Kepri pada saat ini per Juni 2021 kemarin, alhamdulillah aset Bank Riau Kepri telah menembus angka 30 triliun, Pak. Nah, dengan angka
dengan angka 30 triliun lebih itu kita tumbuh secara konsisten lebih dari 11% per tahun. Nah, di tahun 2020 Desember kita juga tumbuh 11%. Di bulan Juni kita terus tumbuh, padahal kita tahu kita berada dalam kondisi pandemi yang tentu banyak sekali perbankan yang terkena dampak dari pandemi ini, termasuk juga bagaimana pertumbuhan dari rata-rata perbankan nasional yang jauh di bawah kita. Sementara itu, Bupati Siak Alfedri yang hadir pada penandatanganan MOU tersebut mengatakan kerjasama yang telah terjalin dengan Bank Riau Kepri, terutama dalam hal pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan seperti pinjaman modal usaha dan program lainnya, dapat mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penandatanganan MOU ini sendiri dilakukan di Sri Indrapura Meeting Room Komplek Perkantoran Bupati Siak yang disaksikan oleh Wakil Bupati Siak Husni Mirza, Direktur Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri M.A. Suharto, Pimpinan PT Bank Riau Kepri Cabang Siak Indra Gunawan, serta Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Beralih ke informasi lain. Kali ini informasi dilaporkan oleh Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo yang melaporkan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo membagikan bantuan sosial bagi 965 KK. Berikut informasinya untuk Anda. Guna meringankan beban ekonomi bagi warga masyarakat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pemkab Purworejo memberikan bantuan sosial. Bantuan berupa uang sebesar Rp300.000 selama 12 bulan diberikan kepada 965 kepala keluarga dari 25 kelurahan yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Secara simbolis, bantuan diberikan oleh Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM kepada 3 perwakilan warga pada acara launching bantuan sosial bagi warga kelurahan terdampak pandemi COVID-19 di Ruang Arahiwang Setda pada Senin 26 Juli 2021. Bupati mengatakan pemberlakuan PPKM memerlukan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk mencegah kerawanan selama pandemi. Untuk itu, pemerintah beserta stakeholder terkait terus bersinergi guna menjaga ketersediaan dan akses kebutuhan pokok bagi masyarakat di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Dikatakan bantuan ini bersumber dari APBD yang akan diberikan bagi warga di 25 kelurahan yang masuk DTKS dan belum menerima bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Purworejo sendiri melalui APBD akan memberikan bantuan berupa uang melalui rekening Bank Jateng sebesar Rp300.000 selama 12 bulan untuk 965 KK dari 25 kelurahan yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan belum menerima bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bantuan sosial harus disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah, bisa terbantu dengan adanya bansos baik yang berupa uang, paket sembako maupun beras yang akan digulirkan. Bupati menambahkan tugas pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak di setiap daerah akan berjalan dengan baik apabila terdapat sinergi di antara seluruh pihak. Kepada para pimpinan wilayah kecamatan, desa sampai dengan tingkat RT dan RW diminta untuk dapat berperan secara aktif sehingga bantuan sosial dari pemerintah ini tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Bagi warga yang belum terdaftar menerima bantuan dapat melapor ke kelurahan dan desa masing-masing. Diharapkan bantuan sosial ini dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak pandemi, terutama selama kebijakan PPKM. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Demikian Suara Nusantara edisi 114, langsung dari Provinsi Gorontalo. Dan kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Saya Rizka Anissa. Dan saya Muhammad Rifki Wahab. Satu suara, berjuta telinga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.